Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Burhanuddin Maulana Aziz. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Listrik Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dengan Turbin Savonius 6 Sudu menggunakan generator DC atau direct current magnet permanen berbasis Arduino. Di sini saya dosen pembimbingi oleh Bapak Fahrudin Mangku Sasmito STMT. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Burhanuddin Maulana Aziz dengan NIM 4004062065027, Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri, Sekolah Vokasi angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dengan Turbin Savonius 6 Sudu menggunakan generator DC atau direct current magnet permanen berbasis Arduino dengan Bapak Fahrudin Mangkusasmito STMT sebagai dosen pembimbing saya. Kemudian untuk topik bahasan pada seminar hasil tugas akhir ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada perancangan alat, yang keempat adalah pembuatan alat, yang kelima adalah pengujian dan analisis, kemudian yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Nah, sebelumnya teman-teman, ini saya izin membagikan dulu sedikit informasi yang saya dapat dari websitenya SDM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target baruan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Target kapasitas PLT angin, pembangkit listrik tenaga angin pada tahun 2025 yakni 255 megawatt. Sementara hingga tahun 2020, PLT angin baru terpasang sekitar 135 megawatt dengan perincian 75 megawatt di daerah Sidrap dan sebesar 60 megawatt di daerah Jeneponto. Dengan demikian, pengembangan energi angin di Indonesia masih menjadi tantangan nasional. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali potensi angin sebetulnya di beberapa daerah. Hanya saja memang pada penerapannya atau pada pemanfaatannya Indonesia kurang kurang cepat atau kurang tenaga expert mungkin. Jadi mungkin teman-teman di sini yang tertarik dengan renewable energy atau energi baru terbarukan bisa untuk fokus dan mempelajarinya karena ini sangat berpotensi untuk beberapa puluh tahun ke depan. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu bab satu pendahuluan yang melatar belakangi mengapa tugas akhir ini dengan judul tadi diambil adalah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, memiliki pemanfaatan sumber energi dengan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama energi angin dan surya. Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 7.879,4 gigawatt, melampaui target dekarbonasi untuk nol emisi pada tahun 2020. Nah,
Jadi teman-teman, sebenarnya Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi energi terbarukan atau renewable energy, terutama pada energi angin dan surya. Seperti teman-teman tahu, pada garis khatulistiwa ini hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, di mana pada musim kemarau justru radiasi energi surya ini lumayan besar ya teman-teman. Ditambah lagi Indonesia dengan negara kepulauan, banyak sekali laut dan pulau. Hal itu menjadi faktor penentu kenapa energi angin itu banyak sekali di Indonesia ya teman-teman. Kemudian untuk sumber energi angin menjadi pilihan penting dalam transisi energi terbarukan. Kecepatan angin di beberapa wilayah seperti pesisir selatan Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan NTT menunjukkan potensi signifikan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Di wilayah onshore atau daratan, kecepatan angin berkisar antara 6 sampai 8 meter per second. Sedangkan di offshore atau laut, kecepatan bisa lebih dari 8 meter per second. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, karena Indonesia ini negara kepulauan, terutama untuk Pulau-Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan NTT, ini sangat-sangat banyak potensi anginnya teman-teman yang bisa dimanfaatkan. Di wilayah darat saja untuk onshore itu ke kecepatan anginnya sekitar 6 sampai 8 meter per second. Apalagi di laut ya teman-teman, di offshore itu kecepatannya bisa lebih dari 8 meter per second, yang mana dengan kecepatan ini angin yang ada di Indonesia cukup untuk memutar turbin jenis-jenis turbin angin yang ada dan sudah ada pada saat ini teman-teman. Tinggal bagaimana kita menerapkannya saja sebetulnya. Kemudian penelitian penelitian ini sebenarnya berfokus pada pengembangan turbin angin tipe Savonius dengan 6 sudu untuk memanfaatkan kecepatan angin optimal di beberapa wilayah di Indonesia pada penerapan realnya nanti teman-teman. Turbin yang dibuat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan angin dan diimplementasikan dalam pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan sistem monitoring yang berbasis microcontroller teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk berbagai jenis turbin, salah satunya turbin vertikal tipe Savonius, ini sebetulnya sudah banyak ya teman-teman. Di jumlah sudunya itu sekitar 3 sampai 5. Nah, dalam penelitian ini dengan penambahan satu sudu dengan total 6 sudu, kami dan terutama penulis ingin melihat bagaimana sih faktor efisiensi, apakah bisa daya yang dikeluarkan dengan ditambahnya jumlah sudu bisa semakin besar atau justru malah sebaliknya, teman-teman. Nah, untuk sistem monitoringnya sendiri berbasis microcontroller karena eh, kenapa microcontroller? Alasannya karena mudah didapatkan, terutama untuk komponen-komponennya dan harganya juga lumayan dan relatif terjangkau, teman-teman. Nah, untuk 4 fokus utama dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, merancang turbin Savonius yang mampu menangkap angin secara efisien. Kemudian yang kedua, mengukur pengaruh kecepatan angin terhadap kinerja turbin dan output listrik yang dihasilkan oleh generator DC. Yang ketiga, membuat sistem monitoring untuk mengukur daya, arus, tegangan, dan kecepatan turbin secara langsung atau real time menggunakan sensor-sensor yang ada, dan nantinya dari data sensor-sensor tersebut, selain bisa ditampilkan di Arduino IDE pada serial monitor, penulis juga membuat sebuah perangkat lunak atau sebuah aplikasi yang bisa memantau juga secara real time, yaitu pembuatannya di Microsoft Visual Studio 2022. Nah, untuk yang keempat, fokus utamanya yaitu menganalisis kinerja pembangkit listrik tenaga angin dibandingkan dengan jenis turbin lain, serta menentukan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, untuk rumusan masalah yang dibahas pada penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana cara merancang pembangkit listrik tenaga bayu dengan turbin tipe vertikal Savonius 6 sudu. Bagaimana cara mengetahui pengaruh kecepatan angin terhadap kinerja turbin tipe vertikal atau Savonius? Bagaimana pengaruh kecepatan putaran turbin tipe Savonius terhadap output generator DC, teman-teman? Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara membuat sistem monitoring arus, tegangan, dan daya pada pembangkit listrik tenaga angin turbin tipe Savonius 6 sudu. Nah, untuk batasan-batasan masalahnya tersendiri adalah yang pertama pasti dari segi hardware
Di sini penelitian pada kesempatan kali ini adalah cukup membahas bagaimana performa turbin Savonius yang dilengkapi dengan 6 sudu. Kemudian yang kedua diuji dengan menggunakan variasi kecepatan angin untuk dianalisis kerjanya atau dianalisis kinerja di si turbin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada keluaran daya dari generator DC. Kemudian yang keempat, komponen pengukur yang kami gunakan yaitu voltage divider ACS712, Hall effect sensor. Untuk teman-teman yang belum tahu, voltage divider ini adalah sensor tegangan, kemudian yang ACS712 ini adalah sensor arus, kemudian yang ketiga ini ada Hall effect sensor, ini untuk pengukuran kecepatan pada putaran turbin dan generator. Kemudian yang kelima adalah software monitoring yang digunakan, itu kami membuat GUI atau Graphical User Interface menggunakan Microsoft Visual Studio 2022. Nah, tujuan dan manfaatnya apa sih untuk penulis dan juga mungkin untuk halayak umum teman-teman. Nah, untuk tujuan dari adanya penelitian hari ini, eh, untuk tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, mengetahui rancangan turbin angin tipe Savonius itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari kecepatan angin terhadap performa turbin angin tipe Savonius. Kemudian yang ketiga, membuat sistem monitoring daya, arus, tegangan, dan kecepatan turbin angin dan generator DC. Kemudian yang keempat, membuat HMI atau Human Machine Interface dengan menggunakan software Microsoft Visual Studio. Nah, teman-teman, untuk manfaatnya sendiri yaitu bagi penulis, pemahaman tentang pembangkit listrik tenaga angin dan penggunaan microcontroller tentunya lebih meningkat ya, teman-teman. Karena ini adalah penerapan secara langsung dalam tugas akhir agar menguji para mahasiswanya sejauh mana pengetahuan mereka tentang apa yang sudah mereka pelajari di kampus, terutama untuk ilmu kelistrikan, teman-teman. Dan untuk bagi kampus sendiri adalah kontribusi untuk penelitian lanjutan dan pengembangan alat. Kemudian yang ketiga adalah bagi masyarakat, inspirasi untuk menciptakan prototipe pembangkit listrik tenaga angin secara kecil atau besar. Yang diharapkan dari manfaat untuk masyarakat ini adalah semoga masyarakat nantinya ketika mengetahui bahwa ada pembangkit listrik tenaga angin dalam skala kecil, mereka jadi tertarik ya teman-teman untuk membuat sendiri di rumah, untuk pemanfaatannya pun juga sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua adalah dasar teori. Pada bab 2 ini, pembangkit listrik itu apa sih teman-teman? Nah, pembangkit listrik ini pada dasarnya adalah mengubah energi potensial menjadi energi mekanik yang selanjutnya diubah menjadi tenaga listrik. Ini melibatkan penggunaan turbin dan generator. Terdapat berbagai jenis pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTB, dan PLTN. Masing-masing memanfaatkan sumber energi yang berbeda. Energi angin adalah salah satu sumber energi terbarukan yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disingkat PLTB. Turbin angin menangkap energi kinetik dari angin dan mengubahnya menjadi listrik. Turbin angin terbagi menjadi dua tipe. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama itu ada horizontal axis wind turbine dan vertical axis wind turbine. Yang keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian selain itu arus listrik yang dihasilkan bisa berupa arus DC atau arus bolak-balik AC dengan AC yang lebih efisien untuk distribusi jarak jauh. Nah, maksudnya apa sih teman-teman dengan AC lebih efisien untuk distribusi jarak jauh? Nah, pada penggunaan secara real di kenyataan, sebetulnya masyarakat Indonesia ini kebanyakan menggunakan arus bolak-balik atau alternating current atau biasa disingkat oleh AC, teman-teman. Kenapa lebih efisien untuk distribusi jarak jauh, teman-teman? Nah, untuk arus bolak-balik atau alternating current ini lebih bisa untuk didistribusikan secara jarak jauh karena bisa diatur tegangannya teman-teman. Ada yang sampai 20 kV, 70 kV, 500 kV, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk microcontroller seperti ATmega 328 ini digunakan untuk mengendalikan sistem otomasi bersama dengan sensor arus dan tegangan untuk memantau kinerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini ya teman-teman. Kemudian LCD keypad dan PCB memudahkan interaksi dan pengelolaan sistem. HMI dan GUI memfasilitasi pengawasan secara real-time sementara bearing mendukung rotasi mekanis turbin dengan mengurangi gesekan. Nah,
dalam tugas akhir ini mikrokontrollernya kami menggunakan ATmega 328. Itu merupakan mikrokontroller yang sangat sangat mudah untuk dibeli ya teman-teman, untuk didapatkan, untuk ditemukan di eh, sekitaran kita ya teman-teman. Nah, kemudian, nah, persamaan-persamaan yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini tentunya untuk menghitung bagaimana efisiensi, bagaimana nilai-nilai, dan bagaimana merancang sebuah turbin, ini ada di sini teman-teman. Yang pertama ada energi kinetik. Tentu saja sebagai prinsip awal adalah pembangkit listrik itu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik ya teman-teman. Entah itu energi kinetiknya itu berasal dari mana, pada sisi hilirnya itu pasti mengubah untuk menjadi energi listrik. Nah, rumusnya yaitu E sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana E adalah energi kinetik dan satuan Joule, kemudian M adalah massa udara dalam satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan angin dalam satuan meter per second. Kemudian luas penampang. Nah, untuk turbinnya sendiri teman-teman, tentu setiap jenis-jenis turbin itu memiliki sejumlah sudu. Nah, sudu ini memiliki luas penampang atau luas tangkapan dari sumber energi kinetik teman-teman, di mana rumusnya persamaannya adalah A sama dengan D kali H, di mana D adalah diameter sudu dan H adalah tinggi sudu ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah massa udara, ini berkaitan erat dengan jumlah angin yang ditangkap oleh turbin itu sendiri teman-teman. Di mana persamaannya adalah M sama dengan rho kali A kali V. M adalah kelajuan aliran massa udara atau satuan kilogram per second. Kemudian rho adalah kerapatan udara dengan satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian A adalah luas penampang dengan satuannya meter persegi. Dan V adalah kecepatan angin dengan satuan meter per second juga ya teman-teman. Nah, untuk persamaan daya teoritis dan daya ekstrak alternator ini apa sih? Daya daya teoritis ini adalah kalau pemahaman penulis yaitu daya yang dihasilkan oleh turbin itu sendiri ya teman-teman. Di mana persamaannya adalah P sama dengan setengah kali rho kali A kali V pangkat 3, di mana rho adalah densitas udara atau massa jenis udara atau angin ya teman-teman, di mana nilainya adalah 1,225 kilogram meter kub kubik. Kemudian untuk A adalah luas menampang dengan satuan meter persegi, kemudian V adalah kecepatan angin udara juga dengan satuan kecepatan udara itu meter per second. Dan daya ekstrak alternator ini adalah daya ketika setelah turbin beroperasi ya teman-teman, tentunya akan dikoppel atau terkoppel atau terkoneksi dengan generator DC. Nah, untuk menghitung berapa daya yang dapat diekstrak dari daya teoritis tadi ke daya alternator adalah rumusnya sebagai berikut. PT sama dengan seperempat kali Q kali A dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat, tutup kurung, buka kurung kembali, V1 plus V2 tutup kurung teman-teman. Nah, sebenarnya V1 dan V2 ini apa sih teman-teman? Jadi dalam proses operasi dari turbin Savonius ini tentunya ada wilayah atau bagian ketika angin disuplai dan angin setelah disuplai ya teman-teman. Nah, untuk V1 ini adalah di mana pertama kali turbin mendapatkan angin. Jadi daerah pertama kali turbin mendapatkan angin. Kalau teman-teman bisa perhatikan, di sini pointer saya. Nah, di sini adalah turbin pertama kali mendapat angin ya teman-teman. Jadi sudut U ini adalah sudut di mana angin pertama kali berhembus atau mengenai turbin. Nah, kemudian V2-nya di sini teman-teman. V2-nya ada di belakang turbin itu sendiri. Dengan PT adalah daya turbin mekanik yang saya sebutkan tadi. Kemudian Q adalah densitas udara sama seperti daya teoritisnya yaitu 1,225 kilogram meter kubik. Terus V1 adalah kecepatan angin di depan rotor atau sudu. Kemudian V2 adalah kecepatan angin di belakang rotor. Dan satuannya masing-masing juga meter per second. Kemudian yang selanjutnya adalah A adalah sapuan rotor atau satuannya meter. Nah, untuk persamaan daya nyata dan koefisien daya ya teman-teman. Di sini dapat teman-teman lihat untuk daya nyata sendiri untuk
direct current atau DC itu kami menggunakan rumus eh, V kali I, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listrik, tegangan dengan satuan volt dan arus listrik adalah dengan satuannya ampere. Kemudian untuk koefisien daya adalah P teoritis dibagi dengan P real, teman-teman. P real ada daya nyata tadi, kemudian CP adalah koefisien daya, dan PT adalah daya turbin mekanik. Nah, jadi di rumus yang ini teman-teman daya ekstrak alternator hasilnya nanti akan dibagi dengan daya nyata ya teman-teman untuk mendapatkan koefisien daya. Nah, untuk persamaan error pembacaan sensor, rumusnya adalah persentase error buka kurung nilai pembacaan sensor dikurang nilai multimeter per nilai multimeter dikali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya, pembahasan berikutnya adalah perancangan tugas akhir, teman-teman, pada bab 3. Nah, ini merupakan desain yang penulis buat untuk membuat tugas akhir ini, teman-teman. Di sini ada desain 3D dari box panel itu sendiri yang memiliki beberapa komponen. Ada LCD ditempatkan di sini. Kemudian keypad juga di sini. Di sini ada MCB. Kalau teman-teman lihat, di sini ada beberapa sensor. 1, 2, 3, 4. Di sini ada PCB untuk line kabel sistem. Kemudian di sini ada microcontrollernya, teman-teman. Arduino Uno. Nah, untuk desain dari main platform itu sendiri, penulis menggunakan aplikasi SketchUp ya teman-teman. Di sini terlihat ada main platform ini memiliki ketinggian ya sekitar 160 cm atau 1,6 meter. Kemudian dengan lebar sekitar 80 cm. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada generator DC, ada puli, ada sudut turbinnya. Kemudian ini ada tutup dari main platform itu teman-teman. Nah, untuk diagram bloknya sendiri seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat pada layar laptop teman-teman. Ini dari supply generator DC itu pembacaan hasil keluaran daya dari generator DC itu akan dibagi ke 3 sensor untuk dibaca ya teman-teman. Ada voltage divider untuk sensor tegangan, ACS 712 untuk arus, kemudian ada Allegro ACS juga ini untuk arus yang dari outputnya ya teman-teman. Nah, untuk prosesnya semuanya berada pada Arduino Uno ya teman-teman. Arduino Uno ini adalah sebuah microcontroller untuk mengolah data analog dari tegangan arus yang diterima oleh generator DC menuju Arduino untuk ditampilkan ke LCD dan untuk dikirimkan ke GUI atau Graphical User Interface. Nah, untuk satu daya dari Arduino ini adalah laptop atau PC ya teman-teman. Untuk outputnya bisa teman-teman lihat di sini LCD dan GUI. Nah, kemudian untuk alur kinerja sistem monitoring PLTB itu sendiri seperti apa sih teman-teman? Nah, di sini teman-teman dapat lihat ketika start sistem akan menginisiasi pin input dan output serial port, baud rate, dan GUI pada komunikasi PC. Kemudian sistem akan memproses pembacaan analog sensor arus, tegangan, dan RPM. Kemudian hasil outputnya adalah data pembacaan analog dari sensor arus, tegangan, dan RPM. Kemudian masuk lagi memulai proses konversi pada Arduino Uno. Kemudian setelah konversi selesai, apakah data tersebut sesuai? Jika tidak, Arduino akan memulai proses konversi kembali ya teman-teman. Jika ya, akan diteruskan menjadi sebuah data analog to digital converter yang ini sudah bisa ditampilkan pada LCD dan juga GUI ya teman-teman hasil pembacaan sensor-sensor tadi. Kemudian sistem selesai. Ini akan terus berulang, data pembacanya akan terus berulang sampai sistem dimatikan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk alur kerja sistem GUI itu seperti apa sih teman-teman? Nah, untuk alur kerja sistem GUI ini sendiri ya teman-teman, di saat sistem mulai inisialisasi GUI framework. Nah, framework ini sebetulnya GUI mempunyai sebuah koneksi sendiri ya teman-teman ke PC di mana ini kaitannya dengan net Microsoft dan kami tidak membahas soal itu. Jadi kami hanya menjelaskan apa yang sedang terjadi ketika sistem menyala ya teman-teman. Kemudian setelah inisialisasi dari framework tersebut akan
diproses untuk membuat koneksi ke microcontroller Arduino Uno tadi ya teman-teman. Setelah membuat koneksi, akhirnya Arduino Uno tadi mengirimkan data ke aplikasi GUI, kemudian dibaca dengan pembacaan data sensor. Nah, pembacaan data sensor diproses kembali untuk memuat data pembacaan sensor ya teman-teman. Nah, untuk hasil outputnya ini ada decision juga ya teman-teman. Pembacaan selesai, apakah pembacaan sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh Arduino Uno? Jika tidak, akan kembali pembacaan data sensor. Jika ya akan diteruskan dengan tampilan data sensor secara real time pada GUI ya teman-teman. Nah, untuk GUI-nya sendiri seperti apa? Di sini penulis membuat GUI selayaknya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf jika tidak terlalu terlihat ya gambarnya teman-teman. Nah, di sini ada fitur port teman-teman. Jadi sebelum mengkonekkan dengan Arduino atau sistem, di sini penulis atau user terutama harus memilih port terlebih dahulu dengan port yang tersedia dengan koneksi kepada Arduino Uno ya teman-teman. Kemudian di sini ada baud rate untuk pengiriman data. Di sini biasanya antara 1600 atau 1115. 100.000, 115.000 ya teman-teman. Baud rate-nya. Untuk di sini ada open, ini untuk meng-on-kan sistem GUI. Kemudian setelah semua proses dari inisiasi atau setup pengoperasian GUI ini selesai, maka power monitoring ini akan memunculkan data teman-teman. Tak, tak, tak. Kemudian di sini juga ada tata grafiknya nanti. Kemudian setelah semuanya selesai, ini nantinya akan di save datanya melalui fitur ini ya teman, save data to Microsoft Excel. Nah, setelah tadi perancangan dan perencanaan, kemudian adalah pembuatan tugas akhir ya teman-teman. Nah, pembuatan tugas akhir di sini penulis akan sajikan dalam bentuk gambar. Ini adalah proses di mana main platform dan box panel itu dibuat ya teman-teman. Ini dengan penyesuaian generator DC-nya, kemudian ini penyesuaian support turbin, support sudu teman-teman maksudnya. Di sini teman-teman bisa lihat hasil jadinya. Ada 6 buah sudu, kemudian main platform yang sudah ditutupi oleh Gavalum, dan di sini adalah proses penyolderan teman-teman, penyolderan komponen. Dan di sini adalah, nah, jadi eh, proses penyolderan komponen ini ada di main base-nya si panel box ya teman-teman. Nah, nanti ketika ini sudah selesai disolder, nanti dalam proses perakitan komponennya akan dimasukkan ke dalam box panelnya teman-teman. Begitu. Kemudian bab limanya, nah ini untuk analisa data. Analisa data ketika pengujian itu ada beberapa data yang kami uji. Yang pertama adalah data pengujian efisiensi generator DC. Kami menggunakan generator DC dengan daya spesifikasi 30 watt dan pada real daya terukurnya itu rata-rata sekitar kurang lebih 15,63 watt sampai 17,55 watt ya teman-teman. Dan nilai efisiensinya ada pada rentang 52% dan 58% dan jika di rata-rata adalah 56%. Pada angka 56% ini generator cenderung bersifat kurang baik ya teman-teman untuk dioperasikan. Kemudian ada data pengujian selanjutnya yaitu ada data pengujian sensor. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah sensor yang kami gunakan atau penulis gunakan layak untuk digunakan. Bagaimana sih cara mengetahui apakah sensor tersebut layak digunakan? Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa standar pembacaan dari standar awal yaitu yang kami gunakan multimeter itu tidak boleh lebih dari 5% ya teman-teman. Artinya apa? Ketika pembacaan sensor itu masih di bawah 5% dalam tabel teman-teman bisa lihat di sini pembacaannya masih di bawah 5% semua teman-teman, masih 0, sekian 0, sekian. Artinya eh, sensor yang penulis gunakan adalah sensor yang masih berkualitas baik. Kita ambil contoh untuk pembahasan teman-teman. Di sini pembacaan multimeter pada sisi input itu sebenarnya 0,1, 0,10 ya teman-teman. Sementara pembacaan sensor untuk ACS itu berada pada nilai 0,11. Artinya, selesai selisih pembacaan pada sisi input itu ada di 0,01 dan persentasenya yaitu 0,10% error dan itu masih dalam konteks aman ya teman-teman.
Nah, untuk pembacaan sensor tadi untuk arus ya teman-teman ACS 712, kemudian untuk voltage divider itu berada pada pembacaan 10,91 volt teman-teman. Untuk sisi input, sisi outputnya 11,31, kemudian selisihnya 0,39, dan error inputnya berada pada angka 0,03% teman-teman, masih dalam batas wajar. Kemudian untuk data pembacaan Hall effect RPM, itu data pembacaan ke satu bisa dilihat teman-teman. Pada takometer ini adalah alat yang digunakan untuk standar pengukur kecepatan dalam satuan RPM, teman-teman. Dalam satuan RPM 814, kemudian pada sensor RPM Hall effect, ini sensor yang penulis gunakan, berada pada angka 814,9 dengan selisih pembacaan 0,9 dengan errornya masih di 0,0011%, teman-teman. Masih dalam batas aman juga. Kemudian untuk rugi-rugi mekanis pada main platform tersebut, bisa teman-teman lihat pada grafik, ini ketika rasio puli 1:1 dengan asumsi eh, ketika putaran turbin langsung didirect atau dikapel dengan generator dengan ukuran yang sama, maka terjadi rugi-rugi mekanis, teman-teman. Bisa dilihat di sini RPM pada turbin upstream ini ada 554 sampai 704. Sementara downstream atau RPM generator itu pada angka 234 sampai 586, yang mana ketika putaran sumber yang didapatkan atau sumber turbin yang mendapatkan suplai angin itu lebih besar daripada putaran yang dihasilkan oleh generator, itu akan mengurangi daya keluaran nanti ya teman-teman. Kemudian dari sini, setelah evaluasi, penulis mendapatkan rasio puli terbaru, yaitu 3:1, yang mana bisa teman-teman lihat putaran turbin masih tetap sama, yang pada range 554 sampai 746 rpm ya teman-teman. Namun, pada putaran generatornya ini relatif naik ya teman-teman, sekitar 854 sampai 1072 rpm. Ini berarti penulis sukses untuk menaikkan rugi-rugi mekanis tersebut ya teman-teman. Karena rasio puli itu memang benar-benar sangat mempengaruhi putaran downstream turbin yang terhubung langsung ke generator DC teman-teman. Kemudian untuk data pengujian turbin. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk secara realnya ketika kami penulis minta teman-teman fokus untuk data pengujian pertama, teman-teman. Nah, di sini suplai angin yang didapatkan turbin sebesar 5,5 meter per second. Kemudian untuk V2-nya atau setelah melewati sudu itu sekitar 1,3. Kemudian tegangan DC yang penulis dapat ini 10,50 volt. Kemudian arus yang penulis dapat itu sekitar 0,114 ampere dengan daya realnya berarti V kali I atau tegangan kali arus itu sekitar 1,12 watt ya teman-teman. Nah, untuk P teoritisnya sesuai dengan apa yang penulis jabarkan di bab 2 tadi, itu mendapatkan nilai sebesar 55,02 watt ya teman-teman. Kemudian untuk PT atau daya ekstrak alternator itu sebesar 32,11 watt. Yang mana koefisien daya yang didapatkan pada uji coba yang data pertama ini adalah sebesar 0,03 koefisien daya. Pada dasarnya memang kecepatan angin sangat mempengaruhi nilai dari setiap faktor yang ada. Maksudnya nilai dari setiap faktor yang ada yaitu V1, V2, kemudian tegangan arus peril, P teoritis, PT atau daya ekstrak alternator, kemudian CP-nya sendiri, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin yang diterima oleh turbin ya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya, data pengujian beban resistor 1 watt, ini penguji menggunakan beban resistor dengan berbagai variasi nilai ohm atau hambatan. Di sini bisa teman-teman lihat ada 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm, 48 ohm, 56 ohm, 68 ohm, 82 ohm, dan 99 ohm. Itu terbaca arus yang bisa teman-teman lihat pada tabel. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat pada grafik pengujian variasi beban resistor 1 watt. Ketika beban resistor semakin naik,
maka arus juga akan turun, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat awalnya naik, kemudian turun ya, teman-teman. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Seiring dengan penambahan nilai beban, maka tegangan akan relatif naik, sementara arus relatif konstan atau turun ya, teman-teman. Arus yang konstan atau turun dipengaruhi oleh arus jangkar yang dihasilkan oleh generator, dan dalam pengujian ini, saturasi beban sangat terlihat dan juga sangat mempengaruhi ya, teman-teman. Nah, sebenarnya saturasi beban ini apa sih, teman-teman? Nah, saturasi beban ini sangat erat kaitannya dengan generator DC yang penulis gunakan ya, teman-teman. Di mana ketika beban tidak sesuai dengan kapasitas yang mampu ditanggung oleh generator, maka akan terjadi saturasi, di mana entah itu tegangannya drop sekali atau arusnya drop sekali, entah itu tegangannya naik sekali dan arusnya juga naik sekali ya, teman-teman. Yang mana ini sangat berdampak pada lifetime-nya dari generator DC itu sendiri ya, teman-teman. Ketika sangat sering terjadi saturasi. Nah, kemudian teman-teman, data pengujian beban resistor berikutnya adalah resistor coupler sebesar 5 watt. Ini juga teman-teman bisa lihat bahwa nilai variasi beban ohm itu juga sama, teman-teman. Penulis juga buat berbagai variasi, yaitu ada 10 ohm, 20 ohm, 39 ohm, 47 ohm, 56 ohm, 68 ohm, 87 ohm, 100 ohm, sampai dengan 1800 ohm ya, teman-teman. Dengan nilai tegangan dan arus juga berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik berikut di samping kanan. Itu kalau teman-teman perhatikan, ketika nilai pada 10 sampai 100 ohm, itu tegangan masih berkisar antara 0,8 sampai 5 volt, teman-teman. Itu adalah kondisi di mana saturasi terjadi, sehingga tegangan itu berada di bawah low level terus ya, teman-teman. Kemudian, nah, baru ketika beban sekitar 150 sampai 1800 itu terjadi kenaikan secara drastis ya, teman-teman. Artinya apa? Beban yang dapat ditanggung atau beban minimal yang dapat ditanggung oleh generator DC yang penulis buat itu pada rentang sekitar 150 ohm sampai 1800 ohm ya, teman-teman. Tapi hal ini juga berpengaruh ya, teman-teman, terhadap arus yang dihasilkan. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada tabel di sebelah kiri, bahkan arus itu tidak sampai pada 0,1 seperti pada kondisi saturasi ya, teman-teman. Jadi memang banyak faktor yang membuat mengapa hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian data pengujian beban lampu menggunakan LED 15 watt. Eh, untuk nilai dari pengujian yang pertama, teman-teman bisa lihat, ini pada saat turbin di start, voltnya masih 0, ampere masih 0, kemudian wattnya juga masih 0. Kemudian pada masa pertengahan, teman-teman, di data ke-15, teman-teman bisa lihat, nilai dari tegangannya sudah mencapai 6,81 dengan ampere 0,020, 0,0135 pada wattnya. Kemudian data akhirnya itu sampai 0,53 volt, sorry, 8,53 volt. Kemudian ampernya pada angka 0,0026 ampere dan watt terhitung yaitu 0,0218 watt. Nah, pada kondisi ini lampu LED menyala cukup terang ya, teman-teman. Tegangan yang dihasilkan oleh generator cukup untuk membuat LED bekerja pada tegangan minimalnya. LED yang memang hanya memerlukan arus yang kecil untuk menyala pada 1 mA sudah pasti cukup pada kapasitas generator yang mampu ditanggung ya, ya, teman-teman. Kemudian pada grafiknya di sini teman-teman bisa lihat ketika start awal turbin, tegangan output generator ketika diberi beban lampu 15 watt ini cenderung naik ya, teman-teman. Kemudian fluktuatif karena berkaitan dengan kecepatan angin yang diterima turbin. Kemudian pada arusnya sendiri ini juga relatif konstan ya, teman-teman, pada titik beban atau titik tegangan di 8 volt ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk pengujian berikutnya, ini ada data pengujian beban motor DC 5 watt, 12 volt. Ketika turbin di start atau menerima suplai angin,
Volt yang dihasilkan itu berada pada kisaran ini pada kondisi konstan ya teman-teman. 10 volt sampai dengan 12 volt, 12,6, 12,37 volt ya, teman. Yang mana tegangan ini cukup untuk memutar motor DC 5 watt tersebut ya teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat juga pada grafik berikut, grafik sebelah kanan. Ketika diberi beban motor DC, maka tegangan akan semakin naik menyesuaikan dengan kebutuhan dari suplai motor DC tersebut. Dan juga kemampuan dari generator DC itu sendiri ya, teman-teman. Nah, terakhir untuk bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah laju angin yang digunakan sebagai penggerak turbin Savonius 6 sudu bervariasi. Rata-rata laju angin yang digunakan berkisar antara 5,5 meter second sampai dengan 6,8 meter per second. Laju angin dapat diatur secara manual pada kipas dengan skala 1 sampai 3 untuk menyesuaikan kecepatan kecepatan angin yang diinginkan. Kemudian efisiensi platform turbin Savonius 6 sudu itu ditunjukkan oleh kecepatan angin dan karakteristik beban yang digunakan. Konversi energi kinetik angin menjadi energi listrik sangat efisien pada kecepatan angin tertentu. Namun, pada kecepatan angin terendah atau beban yang terlalu besar, efisiensi cenderung menurun ya teman-teman. Berdasarkan pengujian dengan berbagai jenis beban, yaitu resistor, motor DC, dan lampu LED DC yang sudah teman-teman lihat datanya tadi, nilai efisiensi optimal dicapai pada kecepatan angin yang sesuai dengan karakteristik desain turbin, yaitu ketika energi angin dimanfaatkan secara maksimal oleh turbin pada kisaran 60% sampai 80%, yang mana hal tersebut dapat terjadi ketika kecepatan angin yang diterima turbin maksimal pada rentang 5,5 meter per second sampai dengan 6,8 meter per second. Jadi, pada kecepatan angin maksimal, sistem pembangkitan listrik cenderung menunjukkan angka yang lebih stabil ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu perubahan laju angin sangat berpengaruh terhadap keluaran yang dihasilkan oleh turbin angin, di mana pada laju turbin angin minimum pada pengujian tanpa beban diperoleh sebesar 5,5 milisecond dengan rotasi turbin sebesar 550-an RPM dan rotasi generator sebesar 900 RPM. Diperoleh output tegangan rata-rata sebesar 13,60 volt. Dan untuk kecepatan angin maksimum pada pengujian tanpa beban diperoleh sebesar 6,8 meter per second dengan rotasi turbin rata-rata sebesar 746 RPM dan rotasi generator paling besar adalah 1072 RPM diperoleh output tegangan rata-rata sebesar 26,55 volt. Kemudian yang keempat, nilai rugi mekanis sistem pembangkit listrik ini cukup besar ya teman-teman. Ketika menggunakan puli 1 banding 1 tadi, teman-teman bisa ingat-ingat kembali, itu berada pada nilai rendah ya teman-teman dibandingkan dengan upstreamnya. Kemudian untuk puli pada 3 banding 1 rasio, nilai RPM yang terbaca pada generator relatif mengalami kenaikan ya teman-teman. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada keluaran daya dari generatornya nanti ya teman-teman. Kemudian yang kelima, kesimpulannya P teoritis dan PT yang tadi penulis sudah jelaskan, yaitu daya pada turbin dan daya yang mampu diekstrak oleh alternator, mengacu pada kecepatan angin yang diterima oleh propeller turbin atau sudu yang ada. Semakin besar suplai angin yang diterima, maka semakin besar pula P teoritisnya dan berbanding lurus dengan daya yang dapat diekstrak oleh alternator. Yang keenam, koefisien daya pada platform turbin PLTB ini dipengaruhi oleh banyak faktor untuk mendapatkan koefisien daya atau CP yang baik. Maka harus disesuaikan dengan kapasitas dari generator dan turbin itu sendiri. Terbukti pada pembebanan 100 ohm, koefisien daya mencapai 0,034. Namun ketika pembebanan pada 270 ohm, koefisien daya hanya mampu mencapai 0,001. Namun, selain memperhatikan kapasitas generator dan hal lain yang ada hal lain yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yaitu tingkat kecepatan angin yang diterima oleh turbin apakah overspeed. Selain itu, faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi CP juga dari kerugian mekanis dan elektrikal. Kemudian yang ketujuh, variasi pembebanan pada sistem pembangkit listrik turbin Savonius 6 sudu dengan generator DC, di mana pada beban resistif itu ketika nilai resistor semakin besar, maka tegangan
akan cenderung naik ya teman-teman. Namun ketika nilai resistor semakin rendah, tegangan justru ikut semakin rendah ya teman-teman, namun arus semakin naik. Nah, dalam situasi ini, di mana pada beban resistif akan terjadi saturasi ya teman-teman. Karena apa? Seperti yang penulis sudah jelaskan sebelumnya, seakan-akan beban yang ditanggung oleh generator itu sangat tinggi teman-teman. Sehingga arus yang disuplai pada generator, terutama arus jangkar, itu juga akan semakin tinggi ya teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya drop voltage, teman-teman. Sementara ketika pembebanan motor DC, tegangan relatif stabil pada nilai kurang lebih 7,5 volt DC. Sementara arus yang dikonsumsi motor DC ketika diberi pembebanan dalam kapasitas generator itu masih dalam lingkup atau kapasitasnya, teman-teman. Jadi motor DC tadi dapat menjalankan operasinya sesuai dengan apa yang semestinya. Kemudian ketika pembenahan lampu LED, tegangan operasi berkisar pada nilai 8,5 volt DC dengan arus yang mengalir, yaitu berkisar 0,0030 ampere. Dalam kondisi ini, lampu sudah menyala terang ya teman-teman, ketika memang pada dasarnya hambatan atau beban yang ada pada lampu relatif kecil, sehingga tidak memerlukan arus suplai yang besar dari generator. Nah, kesimpulan yang terakhir yang dapat penulis ambil dalam penguji cobaan kali ini, efisiensi generator juga bervariasi sesuai dengan kecepatan angin dan daya yang mampu diekstrak oleh generator setelah dipengaruhi oleh rugi-rugi daya yang ada atau rugi-rugi mekanik yang ada. Pada kecepatan angin maksimal dan stabil dari wind source, sistem menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Sebaliknya, pada kecepatan angin yang rendah dan relatif tidak stabil, efisiensi generator menurun karena turbin tidak dapat menghasilkan energi mekanik yang cukup untuk membuat generator bekerja secara efisien. Pengujian menunjukkan bahwa efisiensi generator meningkat ketika beban yang digunakan sesuai dengan kapasitas generator yang itu berada pada rentang beban 100 sampai 150 ohm ya teman-teman. Dimulai dari situ. Dimulai dari situ tidak ada terjadi saturasi lagi, kemudian generator juga dapat beroperasi dengan optimal. Kemudian beban yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengurangi efisiensi sistem karena balik lagi ya teman-teman, generator tidak dapat bekerja pada titik kerja optimalnya. Generator DC mampu mencapai efisiensi rata-rata 56% pada saat generator beroperasi secara mandiri tanpa terhubung ke sistem. Kemudian saran yang dapat penulis tuliskan atau saran yang dapat penulis sampaikan kepada para hadirin sekalian. Yang pertama, pada bagian wind source, penambahan komponen hardware anemometer ke dalam sistem turbin sangat disarankan. Agar apa? Monitoring kecepatan angin dapat terpantau secara real time ya teman-teman. Yang penting untuk memantau kondisi operasional turbin dengan adanya data kecepatan angin ini, sistem dapat melakukan penyesuaian otomatis untuk mengoptimalkan sudut serang atau pitch pada sudut turbin, yang mana tentu menyesuaikan dengan kecepatan rotasi. Adanya hardware anemometer pada pengembangan platform ini diharapkan dapat memberikan feedback dan menerima feedback dari sisi hulu maupun hilir yang mana dimaksudkan untuk pengaturan beban atau daya keluaran dari generator. Kemudian yang kedua, saran yang dapat penulis sampaikan adalah penambahan ducting pada kipas angin. Tambahan platform ini sangat disarankan untuk meningkatkan efisiensi aliran udara. Ducting akan membantu mengarahkan dan memfokuskan aliran udara yang dihasilkan oleh kipas atau wind source, sehingga distribusi aliran udara menjadi semakin efektif dan terarah. Ducting juga dapat meningkatkan efisiensi kipas atau wind source karena mengurangi hambatan udara yang terbuang ke berbagai arah. Juga dapat mengurangi torsi negatif akibat dari tidak terarahnya aliran udara. Konsentrasi angin dapat meningkat dengan adanya penambahan platform ducting ini. Kemudian yang ketiga, perbaikan pada platform dan penyesuaian mekanik yang perlu dilakukan, seperti pemberian rumah bearing pada 3 titik tumpu pada rotor turbin, perluasan ruang tangkap angin pada propeller atau sudut turbin, guna memperbesar torsi yang berpengaruh pada daya output turbin dan generator. Kemudian saran yang kelima yang dapat disampaikan adalah pemilihan generator yang lebih baik juga membantu dalam meningkatkan efisiensi keluaran daya dari PLTB ini. Dengan pemilihan generator yang bagus, berkualitas, dan memang diperuntukkan sebagai generator DC, maka dapat mempengaruhi
rugi-rugi daya mekanis dan rugi-rugi medan magnet juga dapat meningkatkan efisiensi dari generator itu sendiri. Kemudian yang keenam, teman-teman, pembuatan generator DC secara custom dalam hal ini sangat direkomendasikan sekali, teman-teman. Dengan melihat maksud dan tujuan dari pembuatan platform PLTB ini sebagai tugas akhir, mahasiswa dapat lebih memahami permasalahan-permasalahan teknis yang akan muncul terutama ketika pembuatan generator DC secara mandiri. Akan dapat ditentukan sendiri kapasitas generator yang dibuat seperti magnet permanennya akan ukuran apa, kemudian lintanya akan ukuran atau banyaknya seperti apa, jenis rotornya yang digunakan akan apa, dan stator yang digunakan juga akan seperti apa. Semua dapat dianalisis lebih mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terakhir ini daftar pustaka yang penulis gunakan ada 7 sebagai daftar pustaka utama. Nah, sekian mungkin presentasi yang dapat saya paparkan pada hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Penulis mengharapkan sekali banyak-banyak kritik dari penelitian dan pembuatan tugas akhir ini karena penulis tahu penulis belum sempurna sebagai seorang manusia dan sebagai seorang mahasiswa. Maka dari itu sangat-sangat perlu kritik dari teman-teman semua untuk membangun penulis di masa depan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.